Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari Ferdinand AP Sibagariang dari SMA Negeri 8 sebagai pengamat, CP Permana Darmila dari SMK Negeri 4 Medan sebagai coaching, Rika Imelda Sinaga dari SMA 18 Medan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak CP. Selamat siang Pak Per. Sehat? Sehat. Oke, nanti Bapak jadi coaching ya? Iya benar. Oke, jadi nanti kan saya jadi pengamat ya Pak. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang perlu saya jelaskan. Nah, yang pertama rubriknya ya. Kemudian yang tentunya yang pertama saya mengamati alur cerita dulu ya Pak. Tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Yang kedua kompetensi yang akan tentunya Bapak amati nantinya. Yang ketiga adalah kira-kira indikator pencapaian dari tujuan yang ingin Bapak capai. Yang pertama ya Pak ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Menurut saya sih yang pertama ada kompetensi kader penuh, Ya. kemudian sebagai pendengar aktif, Iya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mana lah yang paling ingin Bapak yang ingin Bapak observasi gitu lebih ini lagi? Mungkin sih Pak, kalau menurut saya sebagai pendengar yang aktif gitu, Pak. Benar ya, ya, memang betul ya Pak ya. Iya. Nah jadi apa kira-kira indikator dari pendengar yang aktif itu dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Saya sih ingin ini coaching yang saya lakukan coaching nanti ini bisa memunculkan ide-ide baru Pak dari permasalahan yang ada dan mendapati solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapi. Oke baik Pak ya. Jadi indikator ketepatan yang ingin Bapak harapkan yakni agar coach Bapak itu menemukan solusi atas permasalahannya dan tentunya memunculkan ide-ide baru di kemudian hari ya Pak ya. Iya benar. Oke, jadi demikian nanti Pak silakan dimulai coachingnya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Hai Frida. Apa kabar nih? Siang ini. Ya baik ya. Oke, jadi ini saya lihat ini ada seperti hal yang bermasalah ini. Ada yang mau siang hari ini. Iya, betul Pak. Ya, betul Pak. Saya punya masalah Pak dalam proses pembelajaran saya. Jadi dalam proses pembelajaran saya itu saya menggunakan model diskusi Pak. Model berbeda dari belakang model Breslow. Jadi harapan saya itu tadinya siswa saya itu aktif semua dalam presentasi di diskusi kelompok. Tetapi yang saya lihat itu yang aktif itu dalam satu kelompok itu hanya satu orang aja Pak. Iya, betul. Jadi siswa yang lain itu pasif aja diam aja. Jadi tidak seperti yang saya harapkan seperti itu Pak. Ya, jadi kira-kira ini tujuan yang ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita. Jadi harapan saya adalah apapun tujuan dari pembicaraan ini, saya berharap nanti dari coaching kita nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Gitu, Pak. Begitu ya. Jadi menurut pengamatan ibu nih, pengamatan ibu sehari-hari terhadap peristiwa itu, kira-kira yang menjadi penyebab permasalahan itu apa tuh di kelas itu? Iya, baik Pak. Jadi kalau saya amati penyebab siswa tidak aktif itu mungkin karena tidak model pembelajarannya itu tidak sesuai dengan minat bakatnya siswa seperti itu Pak. Model pembelajaran itu permasalahannya. Jadi dari permasalahan itu pengennya kondisi dia gimana yang buat? Jadi yang saya harapkan dalam pembelajaran itu pastinya siswa semua itu aktif Pak, aktif dalam pembelajaran adaptasi. Kalau kita buat skala itu 1 sampai 10, kira-kira
kira-kira kondisi yang ibu hadapi sekarang ini berada di angka berapa besar? Kalau saya lihat dari skalanya siswa saya itu masih berada di skala 5, Pak. Skala 5 ya, dari 1 sampai 10 ibu ya. Langkah-langkahnya supaya bisa mengatasi masalah tersebut dari hasil pengamatan ibu ataupun ide dari ibu kita. Jadi saya menganalisis supaya terhadap siswa tersebut itu penyebab mereka itu tidak aktif dalam pembelajaran. Saya melihat ternyata siswa itu model pembelajarannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan minat bakat dan gaya belajar mereka. Gaya belajar bahkan siswa yang jadi dengan metode itu kira-kira metode itu yang berapa berhasil? Saya harap itu pasti berhasil lah Pak ya dengan pembelajaran yang akan saya. Selain menggunakan metode itu ada nggak kira-kira metode-metode lainnya nih yang menggunakan Pak ya, jadi tadinya saya coba merubah model pembelajaran PBL tadi. Saya coba membuat menjadi model pembelajaran berdiferensiasi aja. diferensiasi? Diferensiasi agar siswa itu nanti dikelompokkan berdasarkan minat belajar yang sama seperti itu Pak ya. Mungkin ada siswa yang sukanya menggunakan poster, ada suka audio, dia suka membuat video dalam bentuk Canva menggunakan laptop seperti itu. Ada juga siswa mungkin sukanya berbicara. Nah, saya akan mengklasifikasikan siswa tersebut berdasarkan berdiferensiasi seperti itu Pak. Ini Bu, kalau kita buat skala untuk kemajuan ini dari tadi kan Ibu bilang skalanya 5 yang kondisi sekarang. Ibu kepengennya peningkatan skala itu di skala berapa Ibu? Oke baik Pak. Jadi kalau saya kelaknya nanti merubah model itu menjadi model berdiferensiasi, harapan saya skalanya itu pasti akan menjadi 9 Pak. 9 ya? Iya. Jadi yang paling mudah dilakukan ke depannya supaya terjadi peningkatan skala itu apa? Dari solusi itu. Yang paling juga yang saya dengar itu nanti saya pasti merubah model pembelajaran tersebut yang tadinya saya menganggap model PBL itu sangat bagus, pasti harus ada perubahan untuk mencapai target yang saya inginkan. Ibu butuh waktu berapa lama biar masalah itu bisa dicapai dengan metode Jadi tidak butuh waktu yang lama Pak ya, saya akan coba menerapkannya itu di minggu depan aja langsung Pak. langsung ya. Nah, jadi ini kan supaya rencana ini berjalan baik ini kan kita butuh komitmen nih. Kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan apa? Jadi kalau saya lakukan ini, saya harus membuat waktu, membuat waktu mencapai tujuan dari yang saya harapkan tanpa mengulur-ulur waktunya. Jadi baik Bu, kita sudah sama-sama tadi, sudah sama-sama juga membuat solusi dan mendapatkan solusi yang kita lakukan. Kemudian jadi semoga apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih Pak. Nah, kalau gitu nih ada yang mau nanya nih. Jadi kira-kira yang itu rasakan ini setelah dari percakapan kita ini apa ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, di awal saya sudah memberitahu masalah saya dan di akhir saya sudah menemukan bagaimana solusi dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya, baiklah Bu, saya pun juga merasa senang nih Bu, sudah bisa dikenal Ibu
Tadi udah siap ya coachingnya Pak ya? Iya benar Pak. Oke, terima kasih atas coaching tadi ya Pak ya. Sama-sama. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan nantinya ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita evaluasi dulu ya Pak ya. Iya. Secara garis besarnya ya Pak, indikator dari permasalahan sudah tampak tadi ya Pak ya. Mengenai alur tirta juga sudah tampak. Saya sudah checklist semua di sini Pak, di sini tadi. Kemudian mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah. Nah, mengenai kompetensi pendengar aktif, ya, tadi juga sudah tampak tadi Pak ya. Nah, di sini kira-kira indikator apa yang sudah tampak dari hasil coaching tadi? Mungkin Pak, saat saya tadi melakukan coaching, ada beberapa indikator yang tercapai dari proses coaching tadi, yaitu seperti prinsip coaching, berupa kemitraan, kemudian juga proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coachee. Kemudian juga saya sudah menerapkan kompetensi sebagai pendengar aktif di sini Pak, dan juga saya menerapkan alur tirta dalam proses coaching yang saya lakukan tadi. Oke baik, luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak yang kedua Pak kan, kira-kira dari coaching tadi prosesnya, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang nantinya akan Bapak kembangkan? Saya rasa sih saya akan mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Pak ya. Berarti di sini nantinya Bapak nanti akan lebih mengungkap pertanyaan berbobot nantinya. Semoga ya apa tadi hasilnya dapat menyelesaikan masalah-masalah coaching yang Bapak ada tadi ya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Oke,